Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Negeri Bejlor 1. Berjumpa lagi dengan Bu Afifah, kembali dengan mata pelajaran yang sama. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pendidikan agama Islam, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang BTQ atau baca tulis Al-Quran. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Menginjak ke materi yang selanjutnya untuk kelas 3, yaitu tentang macam-macam idgham. Di kelas 3 nanti kita akan mempelajari macam-macam idgham itu ada 6. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham mislain, yang keempat idgham mutaqaribain, yang kelima idgham mutajanisain, dan yang terakhir adalah idgham mutamasilain. Untuk pagi hari ini kita akan mengupas terlebih dahulu itu 2 macam idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu idgham artinya masuk, bi itu artinya dengan, dan gunnah itu artinya dengung. Dengung itu berarti berdengung. Nah, artinya jika ada non mati atau tanwin, tanwin itu ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Seperti pertemuan kita sebelumnya, Bu Afifah sudah pernah membahas tentang tanwin, itu bertemu dengan huruf bi gunnah. Nah, huruf bi gunnah itu ada 4. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Untuk lebih mudahnya, itu kalian bisa menyingkatnya menjadi yanmu. Yanmu terdiri dari 4 huruf, ya, nun, mim, dan wawu. Jika seperti itu, maka rumus dari idgham bi gunnah itu berarti jika ada non mati atau tanwin. Tanwin itu 3 tadi, berarti jika kita menemukan dalam Al-Quran salah satu dari non mati atau 3 tanwin itu tadi bertemu dengan huruf bi gunnah. Bertemu dalam huruf bi gunnah itu tadi berarti kondisi dari huruf bi gunnah itu tadi hidup, tidak mati. Seperti apa contohnya? Yang pertama, Bu Afifah memiliki contoh non mati bertemu dengan ya. Di situ ada lafaz maya mal. Ada non mati bertemu dengan ya. Yang namanya bertemu itu berarti berhadap-hadapan. Berarti dep-depan rai. Tidak mungkin kalau bertemu itu jaraknya jauh, itu tidak bisa. Berarti depan huruf V. Nah, yang kedua ada tanwin bertemu dengan wawu. Di sini tanwinnya itu ya adalah kasroh tanwin. Ada lafaz lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Nah, di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Kenapa bisa disebut dengan idgham? Ya, karena kita membacanya itu masuk. Jadi seolah-olah huruf yang tadi atau huruf sebelum bi gunnah itu tidak terbaca. Seperti apa? Contoh, lahabi wa tab. Jadi di sini harokat kasroh tanwinnya itu tidak terbaca. Seolah-olah di sini itu tidak ada langsung masuk ke huruf bi gunnah berupa wawu. Contoh selanjutnya, ada fathah tanwin bertemu dengan mim. Fathah tanwin bertemu dengan mim. Lafalnya berbunyi
Masalam ma ba'udah. Masalam ma ba'udah. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan mim. Kenapa di situ bacanya tidak masalan? Tidak bisa. Karena itu termasuk kaidah tajwid idgham bi gunnah. Jadi membacanya wajib masuk. Karena bi gunnah itu artinya dengan dengung, maka dari itu rada ana swarane mbrengeng siti. Itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam idgham bila gunnah. Seperti tadi, idgham artinya masuk, bi la artinya itu dengan tidak, atau gunnah itu artinya dengung, berarti masuk tanpa dengung. Nah, artinya itu berarti jika ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf bila gunnah. Kalau tadi bi gunnah dengan dengung, kalau di sini bila gunnah itu tanpa dengung. Lantas huruf idgham bila gunnah apa saja? Itu ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Kalau tadi ada 4, kalau di sini ada 2. Berarti rumusnya jika ada non mati atau salah satu tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Kita masuk pada contohnya. Di sini ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Lafalnya berbunyi musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Kalian jangan melihat hurufnya dulu, yang penting pakai rumusnya tadi. Jika ada non mati atau tanwin. Kalau dalam kalimat tersebut tidak ada non mati, berarti kita mencari kata kuncinya yang lain berupa tanwin. Kalau fathah tanwin tidak ada, berarti kita mencari kasroh tanwin. Kalau kasroh tanwin tidak ada, kita mencari dhammah tanwin terlebih dahulu. Kalau kata kuncinya sudah ketemu, maka selanjutnya tipsnya kalian baru mencari huruf idgham bila gunnahnya. Kalau huruf idgham bila gunnahnya itu berupa lam dan ro, kalau lam tidak ada, berarti ro harusnya ada di hadapannya. Berarti sama dengan contoh ini, musaddiqal lima. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Ngarepe tanwin wi mau ono lam dan itu dibaca masuk. Nah, contoh selanjutnya ada non mati bertemu dengan ro. Non mati bertemu dengan ro. Lafalnya berbunyi mirizqillahi. Ada non mati, depannya ada ro. Berarti membacanya harus masuk, tidak boleh min rizqillahi, itu salah. Nah, penjelasan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah adalah seperti itu. Tapi di sini perlu anak-anak kelas 3 ingat. Nanti kalau mengerjakan tugas, kalian kalau mencari contoh atau mencari potongan ayat di dalam Al-Qur'an itu harus lengkap per kata atau lafalnya. Kalian tidak boleh memotong seenaknya atau membuat kalimat sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini. Di situ ada contoh. Ayu shola. Ada non mati bertemu dengan ya. Berarti di situ berarti idgham bi gunnah karena ya itu adalah huruf idgham bi gunnah. Nah, berarti itu betul karena ditulis lafal lengkapnya ayu shola. Lantas kalau kalian menulis seumpama ayu, ada non mati bertemu dengan ya, apakah itu termasuk idgham bi gunnah? Ya. Tapi itu salah. Kenapa salah? Ya, karena lafalnya tidak lengkap. Karena kalian memotong sendiri. Padahal sebetulnya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan tidak dipotong seperti itu. Jadi lengkap kalimatnya. Ibarat kata kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita itu mencari kata dasar, andai kan memudahkan itu kita ambil kata dasarnya mudah, andai kan kita tulis mud itu saja MUD itu salah gitu, harusnya mudah. Jadi terbaca, jadi bisa dibaca, bisa membentuk suatu kata atau kalau dalam Al-Qur'an itu bisa membentuk lafal.
Nah, itu pengertian idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk anak-anak kelas 3, silahkan simak video ini dengan sebaik-baiknya. Jika belum paham, maka tolong untuk diulangi berkali-kali agar kalian paham melihat situasi kondisi kita itu pembelajarannya melewati daring. Kemudian, untuk tugas anak-anak kelas 3, yaitu, perhatikan, kalian silahkan menulis surat Al-Humazah. Itu berada di dalam juz 30 atau di juz amma, itu ada. Bunyinya itu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu nanti kalian cari di Al-Quran atau juz amma. Itu silahkan kalian tulis semua ayatnya mulai dari basmalah hingga ayat terakhir di folio. Dan tolong per ayat itu kalian lompati 2 baris. Kalau sudah kalian tulis semuanya mulai dari basmalah hingga akhir, silahkan kalian mencari bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah dengan cara menggarisbawahi di bawah lafal tersebut yang termasuk idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Di bawah garis bawah itu, jika itu termasuk idgham bi gunnah, berarti kalian tulis di bawah ayatnya itu kalian tulis garis bawah kecil, terus kalian tulis idgham bi gunnah. Itu. Kenapa kok Bu Afifah menyuruh untuk melompati 2 baris? Karena biar tidak numpuk-numpuk, nanti malah jadi ruwet, Bu Afifah tidak paham, dan kalian pun juga nanti malah bingung sendiri. Seperti itu nggih. Jadi tolong kepada anak-anak, jika memang kalian belum paham dengan penjelasannya Bu Afifah, tolong kalian melihat video ini diulang-ulang berkali-kali hingga kalian paham. Atau boleh kalian mencari referensi dari luar, entah itu dari internet, entah itu dari Yanbu'a, entah itu dari buku tajwid ataupun sebagainya. Jadi PR-nya tadi ada di dalam surat Al-Humazah dan kalian mencari bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah dengan menggarisbawahi dan di bawahnya diberi keterangan apakah itu termasuk bacaan idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Begitu tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Afifah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.